dicapai melalui politik luar negeri. Di Indonesia, definisi politik luar negeri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, lembaga usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya, masyarakat, atau lembaga masyarakat Indonesia. Menteri APD dalam mengantar politik luar negeri Indonesia menuliskan prinsip dasar luar negeri Indonesia menerbitkan dalam Pancasila dan Pembukaan Undang Dasar 1945, yakni sebagai berikut. Pertama, Indonesia melakukan kemajuan ekonomi pada akhir Orde Baru menjadikan kepentingan Indonesia dalam politik luar negeri kembali berfokus pada perekonomian. Namun, melakukan Orde Baru yang memiliki citra buruk dalam melakukan politik karena sistem pemerintahan yang otoriter, Indonesia juga berfokus dalam pemulihan citra Indonesia di dunia internasional. Yang terakhir, menjalankan dengan politika membagi kepentingan politik luar negeri Indonesia dalam periode pemerintahan ini, yakni Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia berfokus untuk memperoleh kemampuan secara hukum dari negara-negara lain. Selain itu, pelantasan kolonialisme melalui pengangkatan pertahanan dan keamanan terus dilakukan. 2. Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Berakhirnya Orde Lama meninggalkan keterpurukan ekonomi bagi negara Indonesia. Yang terakhir, era reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami melanjutkan materi dari tugas kami, yaitu tugas kelompok. Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana peran Indonesia dalam hubungan internasional. Peran Indonesia sendiri dalam hubungan internasional yaitu dia sudah berperan sejak negara ini dilahirkan atau sejak negara Indonesia itu merdeka, yaitu pada sejak tahun 1945. Di mana sesuai dengan yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia itu dia itu berkeinginan untuk memperjuangkan ketertiban dunia, di mana untuk memperjuangkan kemerdekaan yang ada di seluruh dunia. Indonesia bertekad sangat kuat. Dan adapun peran-peran Indonesia di dalam hubungan internasional, yang pertama, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi sesuai dengan alinea yang tertera dalam Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu alinea keempat. Kemudian adapun peran Indonesia, yaitu Indonesia menjalin hubungan internasional dengan berbagai negara, salah satunya yaitu membuat duta-duta besar yang ada di berbagai negara dan menerima duta-duta besar yang bekerja sama dengan Indonesia melalui hubungan internasional ini. Dan adapun perannya juga yang kedua yaitu menerima di negara ASEAN ini untuk negara sebagai kawasan yang bebas dari nuklir. Jadi dari organisasi ASEAN, Indonesia itu berperan untuk menyetujui bahwa di kawasan ASEAN itu bebas dari nuklir. Yang selanjutnya, Indonesia itu berperan melalui hubungan internasionalnya antara lain ialah menerima pertukaran pelajar mahasiswa antar negara, baik itu dari Malaysia dan lain sebagainya. Maka dari itu sekarang kita rasakan dampaknya. Adapun teman-teman kita sekarang itu yang melaksanakan kegiatan internasional, itu salah satu peran dari hubungan internasional yang dilakukan oleh Indonesia. Dan untuk selanjutnya dari hubungan internasional ini,
Indonesia menganut sistem hubungan internasional yaitu bebas dan aktif. Nah, di mana dalam artian bebas yaitu bebas menggemukakan pendapat dalam hubungan internasional, dalam lingkup internasional, dan aktif serta dalam memperjuangkan apa yang ada di ruang lingkup internasional. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi ketiga, yaitu politik luar negeri dalam studi internasional. Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi hubungan internasional. Politik luar negeri merupakan suatu yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal, akan tetapi juga aspek-aspek internal. Suatu negara yang sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional. Meskipun aktor-aktor non-negara semakin memainkan peran pentingnya dalam hubungan internasional, dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Juriatun Taibah akan melanjutkan materi politik luar negeri dalam studi internasional. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Menurut Resania, apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks. Adapun langkah pertama yang mencangkup dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, yaitu menjabarkan pertimbangan nasional ke dalam bentuk tujuan yang spesifik, menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri, menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki. Sementara menurut Halsti, lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.